Saya hormati Pak Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat yang juga hadir. Yang saya hormati Direktur Utama BPOP LBF Busana, bersama saya lihat ada dua direkturnya juga yang hadir, Indonesia dan Pak Kos. Yang saya hormati juga hadir staf dari Kantor Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat. Yang saya kasihi Ketua Sanggar Todo Kongkol Kope Holes Todo Kongkol Kaper yang saya kasih, yang saya hormati, saya kasih, saya banggakan ibu-ibu, bapak-bapak, penari, pelaku UMKM yang hadir. Yang saya banggakan penari caci yang sementara akan menghibur kita semua. Adik-adik sekalian, anak-anak muda, anak-anak, singkatnya Bapak Ibu sekalian, khususnya masyarakat yang ada di Kaper, umumnya di Sagulu Bidas yang kami kasih, kami cintai dan kami banggakan. Pertama kita bersyukur pada Tuhan karena pada hari ini Tuhan mempertemukan kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita bisa bertemu dan bisa mengikuti acara yang berahmat dan bersejarah khususnya bagi Kaper ini pada sore ini. Itu semua tentunya karena berkat Tuhan kepada kita. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai pemerintah pertama kami perlu menyampaikan bahwa situasi kasus COVID kita di Manggarai Barat ini sekarang sudah Juni ini tanggal 1-2 itu kasusnya 0, tanggal 3-1, 4 sampai dengan 14-0, 15-1, kemudian setelah itu 0, tanggal 20 ada 1, 21 sampai dengan kemarin tanggal 24 itu 0. Jadi kasus kita Manggarai Barat sudah sangat landai, tetapi tentunya kita tetap berpesan kepada masyarakat untuk dalam kegiatan-kegiatan berkumpul itu harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dengan tadi paling tidak jangan lupa memakai masker. Yang belum di booster itu harus di booster. Ini cara kita karena saat ini sudah ada varian baru COVID, di mana Denpasar sudah ada kasusnya dan Denpasar Labuan Bajo itu jarak yang sangat dekat sekali. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, atas nama pemerintah tentunya kami sangat gembira, sangat bersyukur bahwa pada hari ini masyarakat khususnya di Gendang Kaper ini itu melakukan hal yang luar biasa. Ini dalam rangka menyambut Labuan Bajo yang sudah ditetapkan khususnya Manggarai Barat sebagai daerah wisata super premium atau super prioritas. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa semenjak COVID itu sangat mempengaruhi seluruh sendi kehidupan masyarakat kita, tentunya termasuk di Kaper ini. Tapi dengan mulai beranjaknya kasus COVID mulai pelan-pelan mulai hilang, maka pemerintah punya kewajiban untuk pertama membangkitkan kembali ekonomi masyarakat. Ini penting karena ekonomi yang kuat itu akan menjadikan masyarakat yang tangguh. Caranya hanya satu, kita mengikuti contoh yang dibuat Sultan di Yogyakarta. Pada saat pandemi orang lain boleh pertumbuhan ekonominya negatif, Jogja itu tetap positif, akan terus naik. Itu karena apa? Pak Sultan itu sangat memperhatikan dan tetap mengembangkan UMKM. Inilah yang akan dicontoh oleh kita ke depan. Maka menjadi tugas pemerintah daerah yang pertama untuk membina, membantu dan mengembangkan setiap UMKM yang ada di seluruh Manggarai Barat ini, termasuk tentunya yang ada di Kaper. Saya senang pagi ini bisa melihat hasil karya UMKM
walaupun belum terlalu bagus, masih perlu memang dibina. Tadi saya minta kalau bisa ini sudah ada kelompok, nanti komunikasi dengan Dekranasda Kabupaten Manggarai juga nanti akan bisa dibantu. Bapak dan Ibu sekalian, teman aku yang saya kasihi, pemerintah punya prinsip dalam kita menghadapi perkembangan pariwisata yang sungguh pesat. Paling tidak ada 3 prinsip yang kita mau pertahankan dan kita atur. Yang pertama, perkembangan pariwisata yang super premium ini yang harus pertama sifatnya partisipatif. Partisipatif itu artinya apa? Pembangunan pariwisata harus melibatkan seluruh masyarakat Manggarai Barat. Supaya apa? Supaya perkembangan pariwisata itu memberi dampak positif bagi masyarakat. Masyarakat jangan jadi penonton. Masyarakat harus jadi pelaku dari pariwisata itu sendiri. Itu prinsip yang pertama. Supaya apa? Supaya perkembangan pariwisata yang pesat di Manggarai Barat, khususnya Labuan Bajo ini, itu memberi dampak positif, memberi dampak, meningkatkan ekonomi rakyat. Yang pertama. Yang kedua, bagi sekalian harus berbudaya. Perkembangan pariwisata boleh pesat, tapi tidak boleh meruntuhkan atau menghilangkan atau menggerus nilai-nilai budaya yang sudah ada, nilai-nilai budaya lokal yang sudah tumbuh dan berkembang dan hidup di tengah masyarakat. Contohnya seperti hari ini yang dibuat. Boleh pariwisata berkembang pesat, tapi budaya-budaya lokal seperti misalnya adanya kelompok seni, kelompok tari, itu harus tetap berkembang. Tidak boleh mereka mati karena budaya atau tergerus dan terpengaruh oleh budaya luar. Tidak boleh. Pariwisata boleh maju, hendaknya seiring. Sinergi dengan perkembangan budaya kita juga harus maju. Maka setiap ada kegiatan-kegiatan budaya, pasti akan 1000% didukung oleh pemerintah daerah. Karena itu tadi prinsipnya, pariwisata boleh berkembang dengan pesat, tetapi budaya yang sudah hidup, tumbuh dan berakar di masyarakat itu harus juga tetap berkembang. Yang sampai budayanya tergerus, pariwisatanya yang maju, pengaruh-pengaruh pariwisata itu yang akan menggerus budaya yang sudah ada. Maka adanya sanggar-sanggar budaya itu sangat didukung oleh pemerintah dalam rangka tadi, di mana kita bisa memberdayakan budaya, nilai-nilai lokal, nilai-nilai adat setempat yang sudah ada. Pasti ketua sanggar, pasti pemerintah akan bantu semaksimal mungkin, karena tadi itu prinsipnya. Budaya harus tetap dipertahankan atau paling tidak terus ditingkatkan. Saya sangat senang tadi nanti penampilan budayanya di sini bagus. Jarak super premium tidak jauh, ini masih juga pinggir-pinggir kota, jadi bagus. Di sini ditampilkan pentasnya, tapi tentunya ada salah. Masyarakatnya harus siap. Siap dalam rangka apa? Pertama, kita jadi tuan rumah yang baik bagi tamu yang datang. Baik dalam arti apa? Pertama, lingkungan kita mesti bersih. Yang sampai tamu datang rumput di rumah gendang nih, di halamannya penuh. Tata lingkungan kita supaya bersih, supaya rapi. Itu senang, orang datang senang. Yang kedua, tuan rumah yang baik itu tuan yang beradab. Kita bisa berperilaku dengan baik, bertutur kata dengan sopan, supaya memberi kesan ketika mereka pulang dari KPR ini membawa cerita yang baik tentang KPR. Yang sampai datang sini pulang dia cerita temannya, jangan pergi ke KPR itu, di sana kotor, lalu tidak ramah. Itu jadi buat kesan jadi tuan rumah yang baik, karena nanti pentasnya di sini. Bagaimana buat supaya orang betah datang ke sini, karena keuntungan ini jaraknya tidak jauh dari Labuan Bajo. Jadi jadilah tuan rumah yang baik bagi siap tamu. Tamu datang ini kan pasti memberi keuntungan ekonomi bagi kita yang ada di kasir.
semakin banyak tamu yang datang, itu semakin baik bagi kita khususnya masyarakat di Gendang Kapuk. Jaga kebersihan lingkungan ini, ramah, sopan, tutur kata kita baik, ini